الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa kita lanjutkan tafsir Al-Qur'anul Karim dengan tafsir Syekh Sa'di rahimahullah taala. Masih dalam surat Al-Fatihah. Ya, tinggal kesimpulan terakhir dari Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala. Ya. Di mana beliau katakan, "Fahadhihi suratu ala ijaziha qad ihtawat ala ma lam tahtawi alaihi suratun min suwaril Qur'an." Maka surat ini dengan ijaziha, dengan pendeknya, dengan ringkasnya. Surat ini yang pendek, cuman 7 ayat. Qad ihtawat, tetapi dia telah memuat, telah berisi ma lam tahtawi alaihi suratun min suwaril Qur'an. Telah berisi dengan isi-isi yang tidak dikandung oleh surat yang lainnya dari surat-surat Al-Quran. Surat ini meskipun pendek, akan tetapi makna yang terkandung di dalamnya sangat banyak, sangat padat. Tidak ada satupun surat lain dalam Al-Quran yang memuat seperti apa yang dimuat oleh surat Al-Fatihah. Fatadammanat anwa' at-tauhid ats-tsalatsati. Maka surat ini, surat Al-Fatihah ini memuat, mengandung, berisikan anwa' at-tauhid ats-tsalatsah. 3 jenis tauhid. 3 macam tauhid. Yaitu tauhid ar-rububiyah. Yaitu yang pertama tauhid rububiyah. Keyakinan bahwa yang menciptakan, yang mengatur, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberikan rezeki kepada seluruh alam semesta ini hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yu'khadhu min qawlihi, tauhid rububiyah tersebut diambil dari perkataan Allah Ta'ala, Rabbil Alamin. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Rabb bagi seluruh alam semesta. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala pencipta, pengatur, memberi rezeki kepada seluruh alam semesta. Wa tauhid al-uluhiyah wa tauhid al-ilahiyah wa huwa ifradullah bil ibadah. Dan yang kedua adalah tauhid ilahiyah atau tauhid uluhiyah, yang maknanya adalah ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah Ta'ala dengan ibadah.
menyatukan ibadah semua ditujukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Itu makna tauhid ilahiyah, makna tauhid uluhiyah, makna tauhid ubudiyah. Bisa namanya tauhid ilahiyah, uluhiyah, ubudiyah. Meniatkan seluruh jenis ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yu'khadhu min lafzi lillah wa min qawlihi iyyaka na'bud. Yaitu diambil, makna tauhid uluhiyah itu diambil dari surat ini dalam kalimat lillahi, dalam kata lillah, bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala pujian lillah, milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka demikian juga seluruh ibadah-ibadah lain yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu semua lillah. Lillahi ta'ala, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min qawlihi, juga dari perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat keempat, Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Telah kita ketahui, telah kita baca bahwa didahulukannya maf'ul, didahulukannya objek, yaitu kalimat iyyaka, kata iyyaka adalah untuk mengkhususkan. Ya, didahulukannya objek, yang biasanya objek itu di belakang dalam susunan kalimat, tetapi ketika didahulukan maka bermakna takhsis, bermakna pengkhususan. Maka berarti ibadah hanya kita khususkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tauhid uluhiyah, itulah tauhid ilahiyah, itulah tauhid ubudiyah. Di samping itu surat ini juga memuat tauhid jenis yang ketiga, jenis tauhid yang ketiga yaitu tauhidul asma'i was sifat. Tauhid dalam hal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa isbatu sifatil kamal lillahi ta'ala allati asbataha li nafsihi وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه. Yang mengandung juga tauhid al-asma'i was sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang artinya maksud daripada tauhid al-asma' was sifat adalah isbatu sifatil kamali lillah, menetapkan sifat-sifat kesempurnaan, sifat-sifat yang menunjukkan kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allati asbataha li nafsihi, yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan, yang Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan sifat-sifat itu li nafsihi, bagi dirinya. Dengan kata lain, yang tersebut di dalam Al-Quran. Yang Al-Quran merupakan kalamullah, Al-Quran merupakan perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala dalam Al-Quran disebutkan satu sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, kewajiban kita untuk meyakini, untuk menetapkan sifat tersebut bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang itu merupakan sifat yang menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa asbataha lahu rasuluhu. Dan sifat-sifat lain yang ditetapkan oleh nabinya, rasulnya, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Sifat-sifat yang tersebut di dalam hadis, ya, hadis yang sahih, hadis yang kuat, hadis yang bisa dipegangi, itu juga kita imani, itu juga kita yakini bahwa itu merupakan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Min ghairi ta'tilin
wala tamtsilin wala tashbih. Kita tetapkan seluruh sifat tadi, baik yang tersebut di dalam Al-Quran maupun yang tersebut di dalam hadis, min ghairi ta'til, tanpa kita ingkari, tanpa kita rubah. Yang berarti kalau kita rubah, kita belokkan maknanya, berarti sebenarnya orang itu mengingkari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Maka diyakini sifat yang tersebut dalam ayat, sifat yang tersebut dalam hadis sebagaimana adanya, seperti lafaz yang ada, seperti kalimat yang tertera dalam Al-Quran maupun yang tertera dalam hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Wala tamtsilun wala tashbih, dan juga tidak kita samakan dan tidak kita serupakan sifat-sifat itu dengan sifat makhluknya. Ya, tidak menyamakan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat makhluknya. Ini tauhid al-asma' wa sifat. Meyakini, menetapkan semua sifat yang baik, sifat yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang ada dalam Al-Quran maupun yang ada dalam hadis, sebagaimana adanya, sebagaimana lafaz lahiriah yang ada di situ, tanpa dirubah-rubah, tanpa pengingkaran, dan tidak diserupakan dengan sifat-sifat makhluknya. Ini ada tersebut dalam surat Al-Fatihah. Maka kemudian dikatakan, wa qad dalla ala dzalika lafzu alhamdu kama taqaddam. Dan telah ditunjukkan makna seperti ini, keharusan kita meyakini seluruh sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ditunjukkan dalam kata alhamdu. Segala puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang alhamdu menetapkan pujian bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak lain karena Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Semua sifat kesempurnaan, sifat kebaikan itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah berhak untuk kita puji, berhak untuk kita sanjung. Semua sifat yang jelek, yang menunjukkan aib, yang menunjukkan cacat, yang menunjukkan kekurangan, dan tidak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak boleh, tidak pantas kita menisbatkan hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna alhamdu, pujian yang sempurna karena kesempurnaan sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memuji dengan lengkap Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat yang baik. Allah Subhanahu wa ta'ala maha sempurna. Tidak ada sedikit pun kekurangan pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain dengan makhluknya, yang penuh dengan kekurangan. Meskipun terlihat terpuji dari satu sisi, dari banyak sisi yang lainnya dia memiliki kekurangan. Maka kalaupun kita memuji seseorang, hanya kita memuji dari satu sisi, tidak kita memuji dari sisi-sisi minor, sisi-sisi kejelekan yang ada pada orang tersebut. Ini kelebihan surat Al-Fatihah. Kelebihan yang pertama. Keutamaan yang pertama dari sisi kandungannya. Bahwa Al-Fatihah mengandung 3 jenis tauhid. Yang menjelaskan padanya, dijelaskan di dalamnya 3 jenis tauhidullah, 3 jenis tauhid yang harus kita imani bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rububiyah, uluhiyah, serta al-asma wa sifat. Baik. Di samping itu kelebihan surat Al-Fatihah adalah wa tadammanat isbatan nubuwati. Surat ini pun juga memuat, mengandung, mencakup penetapan kenabian. Isbatun nubuwah.
Surat ini pun juga mengisyaratkan penetapan kenabian bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam adalah nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ada ya fi qoulihi dalam perkataan Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Ini termuat pada ayat ke-5 dari surat ini, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang benar. Nah, yang kemarin kita sudah baca tafsirnya, bahwa makna kita minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, nah bimbingan kepada as-siratal mustaqim, ada dua jenis. Bimbinglah kami ya Allah untuk mengetahui mana jalan yang benar. Kemudian makna yang kedua, bimbinglah kami ya Allah ketika sudah mendapatkan jalan yang benar untuk bisa istiqamah di atasnya. Nah, al-hidayah ila sirat dan al-hidayah ala sirat. Hidayah menuju jembatan tersebut, jalan itu, dan bimbingan ketika sudah berada di atasnya. Ya. Sedangkan as-siratal mustaqim sendiri, jalan yang lurus, adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Islam. Ya. Jalan yang lurus adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Islam, jalan yang benar. Dikatakan oleh Syekh Sa'di, li'anna dzalika mumtani'un bidunir risalah. Karena tidak mungkin orang mendapatkan pemberitahuan mana jalan yang benar yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala bidunir risalah. Itu mumtani'un, itu tidak mungkin, itu mustahil. Mumtani sama dengan kata mustahil. Ya. Lianna dzalika mumtani'un bidunir risalah, karena seperti itu tidak mungkin, mustahil, tanpa adanya risalah, tanpa adanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Orang tidak mungkin tahu jalan mana yang diridhai, yang diinginkan, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan mana yang dimurkai, yang tidak disukai, yang tidak diridhai, yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, manakala dia tidak mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin tahu sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak mungkin untuk kita bisa tahu ya jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali lewat jalan wahyu. Jalan wahyu yang memungkinkan untuk mendapatkannya adalah mereka para nabi, mereka para rasul. Maka dengan kalimat ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami menuju jalan yang benar, maka di situ mencakup, memuat, mengandung isbatun nubuwah, penetapan kenabian. Karena dari situ berarti pasti menunjukkan bahwa di sana ada nabi, di sana ada rasul yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia diberitahu, sehingga dia mengetahui jalan-jalan mana saja, amalan-amalan apa saja yang diinginkan, yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita hambanya. Nah, selain nabi, selain rasul tidak mungkin mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun banyak orang menyangka bahwa dia mendapatkan wahyu. Ya, seperti para nabi-nabi palsu atau orang yang digoda oleh asyaitan seolah-olah dia didatangi oleh Jibril, padahal kesempatan untuk mendapatkan nabi, untuk menjadi rasul sudah tertutup rapat, tidak dibuka sedikit pun. Setelah zaman Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Nah. Ya, jadi kalimat
Ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami ya Allah menuju jalan yang benar. Kalimat itu, ayat itu menetapkan adanya kenabian, ya, karena tidak mungkin bisa tahu jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali lewat